Melahirkan bayi yang sehat tentu menjadi harapan semua orang tua ya. Tapi sekalipun jarang terjadi, nggak bisa dipungkiri nih kalau risiko kelainan genetik atau kromosom pada janin memang ada dan patut diwaspadai. Terlebih kalau memang ada riwayat kelainan genetik dalam keluarga atau sedang menjalani kehamilan yang berisiko. Misalnya, hamil di atas usia 35 tahun atau lebih. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendeteksi risiko tersebut sedini mungkin adalah dengan menjalani pemeriksaan NIPT atau Non-Invasive Prenatal Testing. Untuk penjelasan lebih lengkapnya seputar NIPT, seperti siapa sih yang perlu menjalani NIPT, terus kapan waktu yang tepat untuk melakukannya, bisa sebelum hamil atau harus pas sudah hamil, dan prosedur pemeriksaannya seperti apa sih? Nah, saya bakal kupas tuntas semuanya di video ini. So, keep on watching ya! Halo, saya Dr. Sang Arifianto, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Mungkin cukup banyak nih ya dari Halo viewers yang berpikir, di keluarga saya kan nggak ada punya riwayat penyakit keturunan atau kelainan bawaan. Jadi pasti aman kan? Ngapain tes-tes beginian? Well, memang sih riwayat kelainan genetik dalam keluarga merupakan salah satu faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap kelainan bawaan pada janin. Tapi, bukanlah faktor risiko satu-satunya loh. Contohnya kayak yang tadi saya sempat mention tuh, yakni jika sedang menjalani kehamilan yang beresiko, seperti hamil di usia 35 tahun atau lebih. Selain itu, beberapa faktor risiko lain yang membuat ibu hamil lebih beresiko melahirkan bayi dengan kelainan genetik adalah 1. Pernah melakukan tes screening dan hasilnya menunjukkan ada kemungkinan kelainan genetik. 2. Telah memiliki anak yang menderita cacat lahir atau kelainan genetik. 3. Pernah mengalami keguguran berulang. 4. Pernah melahirkan bayi dalam kondisi meninggal dengan tanda kelainan genetik. Nah, jika para Halo viewers ada yang sedang hamil dan merasa memiliki satu atau beberapa faktor risiko ini, ada baiknya untuk berkonsultasi pada dokter kandungan mengenai perlu tidaknya menjalani pemeriksaan non-invasive prenatal testing ya. Oh iya, tapi saya tadi belum jelasin ya, apa sih NIPT itu? Jadi, non-invasive prenatal testing adalah pemeriksaan untuk mendeteksi risiko kelainan bawaan, baik secara genetik atau kromosom yang mungkin dialami oleh janin. Contohnya, sindrom Down, sindrom Edwards, sindrom Patau, dan sindrom Turner. Terus, gimana sih prosedurnya? Nah, ini nih yang unik. Jadi seperti namanya, NIPT ini sifatnya non-invasif. Artinya, nggak melibatkan tindakan-tindakan yang membahayakan pada janin, alias cukup mengambil sedikit sampel darah ibu hamil aja, mirip kayak tes-tes darah lainnya. Tapi kok bisa darah ibu yang diambil, tapi risiko kelainan bawaan janin yang terdeteksi? Gini nih, dalam peredaran darah ibu hamil, ada bagian DNA yang berasal dari plasenta janin. Dan nggak seperti kebanyakan DNA yang umumnya ditemukan dalam inti sel, bagian ini justru ditemukan mengambang bebas, sehingga biasa disebut cell-free DNA atau disingkat cfDNA. Nah, bagian ini yang menjadi penilaian utama untuk mengetahui jumlah kromosom janinnya tuh normal atau enggak sih. Makanya, pada proses screening NIPT, dengan mengambil sedikit sampel darah ibu hamil saja, dokter sudah bisa memeriksa DNA si calon bayi. Terus, kapan dong tes ini bisa dilakukan? Jadi, tes ini bisa dilakukan sedini mungkin di usia 9 minggu kehamilan dengan kadar cfDNA janin mencapai 2% atau lebih untuk hasil yang akurat. Nah, sekarang terkait hasilnya nih, kayak gimana sih? Apakah langsung bisa nunjukin janin mengalami penyakit apa? Hasil NIPT biasanya bisa diperoleh sekitar 1-2 minggu setelah tes dilakukan. Tapi, perlu dipahami dulu kalau NIPT bukanlah tes untuk menegakkan diagnosis kelainan genetik, melainkan untuk memprediksi seberapa tinggi resiko bayi mengalami kelainan genetik. Jadi, dalam menganalisis hasilnya, dokter biasanya akan menghitung semua bagian cfDNA pada bagian janin dan ibu. Ini dilakukan untuk melihat apakah persentase cfDNA dari masing-masing kromosom normal atau enggak. Jika normal, maka hasilnya negatif, yang artinya kecil kemungkinan janin akan mengalami kelainan genetik. Tapi, kalau persentase bagian cfDNA dari kromosom tertentu lebih dari jumlah normal, maka hasilnya positif, yang artinya janin kemungkinan besar bisa mengalami kelainan genetik. Meski begitu, dalam beberapa kasus, hasil NIPT bisa aja nih menunjukkan hasil yang kurang akurat, yakni positif palsu ataupun negatif palsu. Penyebabnya bisa karena beberapa kondisi seperti 1. Ibu hamil menderita obesitas.
2. Sedang mengandung bayi kembar. Ketiga, hamil melalui prosedur bayi tabung atau IVF. Yang keempat, sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Jadi, jika memang ada ibu hamil yang mengalami kondisi-kondisi ini, dokter biasanya akan memastikannya kembali dengan menjalani pemeriksaan lanjutan seperti tes chorionic villus sampling atau disebut CVS dan amniocentesis. Setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, ada ibu hamil yang jadi lebih paham. Tapi mungkin malah ada yang jadi bingung dan pengen nanya-nanya langsung nih ya. Nah, kalau Bumil emang mau tahu lebih detail tentang pemeriksaan NIPT, Bumil bisa nih nanya sepuasnya ke dokter yang ada di aplikasi Halo Dokter. Balasan dokternya cepat dan pastinya akurat banget. Dan karena pilihan dokter spesialisnya lengkap, Bumil bisa tuh langsung pilih untuk chat dengan dokter spesialis kandungan atau OB/GYN. Kalau Bumil belum punya aplikasi Halo Dokter, nanti habis nonton video ini langsung download di Google Play atau App Store ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata hasil NIPT maupun pemeriksaan lanjutannya memang positif, terus gimana? Apa untungnya sih melakukan tes ini? Meski merupakan kabar yang kurang baik, tapi sisi baiknya ini bisa memberikan kesempatan bagi para orang tua untuk mempersiapkan segala kebutuhan khusus yang mungkin diperlukan untuk merawat si kecil. Dengan kata lain, semakin dini kelainan ini dideteksi, semakin baik langkah-langkah yang dapat diambil untuk menentukan perawatan dan persiapan yang tepat. Selain itu, dokter juga bisa membantu Bumil dan suami dalam merencanakan persalinan, serta memberikan panduan tentang langkah-langkah yang perlu diambil setelah si kecil lahir. Misalnya nih, dokter dengan Bumil dan juga pasangan bisa bersama-sama merencanakan metode persalinan yang terbaik, yakni apakah bisa dengan persalinan per vaginam alias lewat vagina, atau lebih aman jika dilakukan melalui operasi sesar. Lalu ketika bayi lahir, seenggaknya baik cara merawat hingga berbagai perlengkapan, keperluan, terapi, maupun obat-obatan dasar untuk merawat bayi secara optimal, walaupun mengalami kondisi tertentu, sudah dipersiapkan dengan baik oleh ayah dan bunda bersama dokter. Bumil dan suami juga bisa bersiap dengan mencari dukungan dari komunitas yang relevan. Gak hanya itu aja, orang tua juga bisa nih menyusun rencana keuangan yang diperlukan untuk pengobatan dan perawatan jangka panjang, serta mempersiapkan diri secara emosional untuk menghadapi tantangan yang mungkin bisa muncul. Selama menunggu bayi lahir, Bumil dan pasangan pun bisa diberikan edukasi nih, terkait persiapan yang perlu dilakukan untuk merawat anak dengan kondisi yang spesial. Meski mungkin berat ya, terutama bagi ibu hamil, tapi semoga selalu bisa melihat dari sisi baiknya ya, dan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melahirkan dan merawat si buah hati tercinta. Jadi, memang merupakan hal yang sangat penting ya untuk berkonsultasi sedini mungkin dengan dokter terkait risiko kelainan genetik pada bayi ini. Bumil dan pasangan bisa langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis yang memang secara khusus menangani kasus seperti ini. Oke deh, sekian informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat para ibu hamil penonton setia YouTube Halo Dokter. Selamat menunggu kelahiran si calon buah hati ya Bumil. Nah, kalau Bumil ada saran tentang topik lain yang mau dibahas di video selanjutnya, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Abis itu, supaya Bumil bisa tetap update sama informasi seputar kehamilan, yuk subscribe channel YouTube Halo Dokter. Jangan lupa juga untuk beri dukungan Bumil dengan like dan share video ini ke keluarga maupun kerabat yang mungkin lagi hamil juga ya. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Halo Dokter.